إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على نبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله فيا أيها المسلمون والمؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله التقوى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فاتقوا الله يا عباد الله في السر والعلن لعلكم تفلحون. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Seorang imam besar Al-Imam Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'a, tatkala beliau mengomentari satu surah yang pendek, yaitu surah Al-Asr, hanya 3 ayat. Qauluhu subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya semua manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan mereka mengamalkan amal yang baik, amal yang saleh. Lalu yang ketiga, wa tawasau bil haqqi, satu dengan yang lain sesama muslim saling menasihati ya dalam rangka mempertahankan yang hak, yaitu al-Islam. Lalu yang keempat ialah wa tawasau bis sabr, satu dengan yang lain sesama muslim mereka saling menasihati dalam kesabaran. Perhatikan jemaah yang Allah muliakan, bagaimana indahnya perkataan Al-Imam Syafi'i tatkala beliau mengomentari satu surah yang pendek ini. Beliau mengatakan, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafatuhum." Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah atau dalil bagi manusia, melainkan hanya surah Al-Asr saja, niscaya cukup bagi mereka. Maksudnya ialah cukup bagi manusia untuk at-tamassuku, berpegang teguh dengan 4 hal tersebut, agar mereka keluar dari kubangan kerugian, agar mereka keluar dari jurang kerugian. Sebagaimana Allah firmankan tadi, wal asr, demi masa. Lihat keagungan surah ini ialah diawali dengan sumpah Allah yang menyebutkan demi masa, demi waktu. Sebagaimana kita kenal dalam juz ammah atau juz yang ke-30 tersebut, begitu banyak Allah bersumpah dengan nama-nama benda. Lihat, bahkan Allah bersumpah dengan waktu-waktu yang ada. Kita pernah membaca ayat wal fajri, demi waktu fajar.
Lalu wadduha, demi waktu duha, wal lail, demi malam, wan nahar, demi siang. Ya, semuanya akan dirangkum dalam satu ayat, wal asri, demi masa. Peringatan bagi kita agar memperhatikan waktu tersebut. Waktu tersebut alangkah cepat berjalan. Mari kita lihat kepala kita sudah banyak ubannya, dan bagi yang berjenggot lebih mudah untuk melihat tanpa harus menggunakan cermin. Dia hanya menggenggam jenggotnya lalu lihat bagian atasnya atau bawahnya. Lihat jenggotnya telah penuh dengan warna putih. Artinya apa? Kematian begitu dekat baginya. Lalu ketika Allah katakan di ayat yang kedua satu pernyataan yang sungguh benar, bahwasanya innal insana, sesungguhnya semua manusia. Kita kenal dalam bahasa Arab kalimat al-insan, ada alif lam, maknanya al-istighraq, maknanya ialah meliputi semua jenis manusia, ya, dari mulai Nabi Allah Adam sampai akhir masa. Sesungguhnya semua manusia berada dalam kerugian. Lalu Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan manusia bingung dengan sendirinya. Allah terkecualikan atau Allah kecualikan orang-orang yang tidak khasirin, orang-orang yang tidak merugi tersebut ialah 4 perkara. Yang pertama, illal ladzina amanu, melainkan orang-orang yang beriman. Al-iman itulah tingkatan yang kedua setelah al-Islam. Al-Islam yang pertama, yang kedua al-iman, yang ketiga al-ihsan. Sesuai apa yang ditanyakan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang disebut oleh para ulama dengan hadis Jibril. Lihat al-iman, tentunya orang yang amanu, yang telah beriman, dia telah terdahulu aslamu, orang yang telah berislam. Orang yang telah Islam berarti dia mengerjakan rukun Islam yang 5. Yang pertama, syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dia pahami dan dia mengerti konsekuensi 2 kalimat tersebut yang Nabi perjuangkan sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah selama 10 tahun lamanya. Bayangkan kaum muslimin, begitu beratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kalimat la ilaha illallah saja membutuhkan waktu 10 tahun. Apakah mungkin kita mengatakan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam hanya berdakwah 1 jam seharinya? Tidak. Beliau tentunya mengikuti bagaimana saudara beliau Nabi Allah Nuh alaihi salam, ketika Allah utarakan dalam surah Nuh, ketika Nuh mengatakan alaihi salam, qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Ya Rabbi, wahai Rabbku, sesungguhnya saya mengajak, menyeru kepada kaumku agar menyembah semata-mata kepadamu dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan sepanjang hari, sepanjang malam. Apa rahasia di balik waktu yang dibutuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam hanya menegakkan rukun Islam yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, membutuhkan waktu 10 tahun lamanya. Baru terbukti pada tahun ke-11 Allah turunkan kewajiban salat 5 waktu sehari semalam. Itulah rukun Islam yang kedua. Kaum muslimin rahimakumullah, alangkah jujurnya yang diungkapkan oleh Al-Imam Syafi'i tadi mengatakan, seandainya Allah tidak turunkan hujjah kepada manusia melainkan hanya surah Al-Asr, niscaya cukup bagi manusia tersebut. Artinya apa? Kita harus keluar dari kerugian. Kita wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu beriman kepada rukun iman yang kedua, beriman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, dan yang kelima beriman kepada hari akhir, dan tidak kalah pentingnya beriman kepada yang keenam, takdir Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya ketentuan yang baik ataupun yang buruk. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua,
tidak akan pernah sepi. Al-Quran ketika menyebutkan kalimat amanu, ya pasti diiringi dengan kalimat wa amilus salihat. Ya, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, iman kepada Allah, dia yakin dalam hatinya, dia ungkapkan dengan lisannya, iya, tinggal satu lagi wa amilus salihat. Lalu orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada rukun-rukun iman tersebut, dia kerjakan keimanan tersebut, ia melalui semua anggota tubuhnya. Lihat bukti kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berseru dalam surah Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Sebelumnya, wa idza nudiya lis salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Bukti kita beriman kepada perintah Allah, ketika diserukan hayya 'alas salah di hari Jumat, bersegera mendatangi masjid, tinggalkan semua yang menjadi urusan dunia bagi kita. Jemaah yang Allah muliakan, begitu luas yang dijabarkan oleh Asy-Syafi'i rahimahullah, yaitu apa? Yang ketiga kata beliau, ya watawasau bil haqqi. Perhatikan kata beliau rahimahullah, lihat satu dengan yang lain sesama muslim hendaklah saling mengajarkan, saling memperingati, saling menasihati agar mempertahankan yang hak, yaitu al-Islam. Lihat jemaah yang Allah muliakan, hari-hari ini bagaimana sebagian orang-orang ingin mengkaburkan al-Islam, membenturkan satu dengan yang lain, ormas yang satu dengan yang lain. Kita harus pertahankan al-Islam sebagaimana Allah firmankan dalam surah Ali Imran, ketika Allah firmankan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang Allah ridai satu-satunya al-Islam. Lalu ayat yang di surah yang sama, ayat 85, ketika Allah firmankan wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama Islam, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima darinya sedikit pun amal kebajikan di muka bumi, dan dia nanti termasuk orang-orang yang merugi di hari akhir. Lalu di surah yang sama, ketika Allah firmankan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, takwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan dunia ini melainkan dalam kondisi mustaslimun, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, ya watawasau bis sabr, satu dengan yang lain sesama muslim hendaklah saling menasihati, saling mewasiati, saling memperingatkan tentang pentingnya sabar. Sabar dalam mempertahankan yang hak, lalu sabar dalam menjalankan ketaatan. Sabar kita dengan begitu lezatnya, begitu enaknya, begitu gembiranya kita ketika datang orang-orang yang terhormat ke rumah kita. Nanti asar buktikan jamaah, ketika hayya 'alas salah, suara muadzin di masjid Az-Zikri ini, apakah kita mendatangi masjid atau kita tinggalkan masjid tersebut? Nanti jawabannya. Lalu bersabar yang ketiga ialah dalam mempertahankan diri, jangan berbuat maksiat. Sama juga beratnya, bagaimana beratnya orang dalam bersabar menjalankan ketaatan, juga hampir beratnya, sama beratnya orang-orang yang harus mempertahankan dirinya tidak jatuh kepada kemaksiatan. Dan sabar yang keempat itu ialah kita harus bersabar terhadap musibah yang menimpa kita. Lihat jemaah ya Allah muliakan, begitu banyak musibah-musibah yang menimpa negeri kita ini. Satu dengan yang lain saling datang, saling kunjung dan saling menemui kita, dan datangnya tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan utama. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Luas rahmatnya merahmati kita semua.
Allah yang Maha Luas, ampunannya mengampuni semua dosa dan kesalahan kita, lalu menutup semua aib-aib kita dan menjadikan kita hamba yang salihin, muttaqin, yang kelak akan mewarisi jannatun na'im. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha fastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الكريم الأمين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فيا عباد الله، فأوصيكم مرة أخرى بوصية التقوى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فاتقوا الله يا عباد الله في السر والعلن لعلكم تفلحون. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Marilah di khutbah yang kedua ini kita selaku hamba yang dhaif, hamba yang lemah dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan hamba yang fakir dan hakir di hadapan Rabbul Izzati wal Jalalah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan al-ilmun nafi' dan amal yang saleh, dipanjangkan usia kita dalam ketaatan, dan diluaskan rezeki kita juga untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berdoa semoga Allah memberikan kita kekuatan al-badan wal iman sebagai bekal kita untuk menuju hari akhir, dan juga kita berdoa semoga Allah berikan kita anak-anak yang salihin dan salihat yang kelak akan menjadi penyejuk pandangan kita di muka bumi dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر.